Assalamualaikum semuanya, salam kenal, saya Bu Setu alias Serba Tahu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemani anak-anak semuanya untuk belajar materi tema 7, subtema 1, pembelajaran 2. Siapkan cemilan dan catatanmu ya, supaya belajar tidak cepat membosankan. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu, supaya kita dilancarkan dalam proses belajar mengajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita akan belajar dalam 3, 2, 1, go! Bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Kira-kira apa saja ya yang terjadi saat bangsa Eropa datang ke Indonesia? Kita akan mengetahui peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Gambar di samping adalah Thomas Stamford Raffles. Beliau adalah letnan gubernur di Indonesia yang diutus oleh pemerintah Inggris dan memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh Raffles saat menjadi letnan di Indonesia di berbagai bidang. Yang pertama adalah kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Beliau mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Yang kedua, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama ilmiah Rafflesia arnoldi. Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Yang kedua adalah kebijakan di bidang ekonomi. Pertama, menghapus kontingenten, penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau land rent. Kedua, semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Kemudian Raffles berupaya menerapkan sistem pajak tanah. Namun, sistem tersebut mengalami kegagalan karena beberapa faktor berikut ini. Yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Kedua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Ketiga, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Yang terakhir adalah kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Kedua, setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. Ketiga, melarang adanya perdagangan budak. Semua informasi yang saya sampaikan berasal dari sebuah teks narasi sejarah. Apakah kamu tahu apa itu teks narasi sejarah? Yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Yang belum tahu, kita akan cari tahu bersama-sama. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Pada teks narasi sejarah akan menjelaskan fakta dan kejadian latar belakang sejarah yang disampaikan dalam bentuk urutan cerita. Dari teks narasi sejarah, kita bisa mengetahui informasi-informasi penting dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya yang digunakan untuk mendapatkan informasi pada teks narasi yaitu 5W plus 1H. Siapa yang tahu? Yang tahu silahkan tulis di kolom komentar apa itu 5W plus 1H. Jadi 5W plus 1H adalah what yang berarti apa, who yang berarti siapa, where yang berarti di mana, when yang berarti kapan, why yang mengerti mengapa,
Dan yang terakhir, how yang berarti bagaimana. Kita akan pelajari lebih lanjut informasi apa yang akan kita dapatkan dari masing-masing kata tanya. Yang pertama, apa? Apa digunakan untuk mengetahui inti atau pokok dari kejadian atau peristiwa tertentu. Kedua, siapa? Siapa digunakan untuk mengetahui nama tokoh atau seseorang pada kejadian tertentu. Ketiga, di mana? Di mana digunakan untuk mengetahui keberadaan tempat pada peristiwa tertentu. Keempat, kapan? Kapan digunakan untuk mengetahui waktu terjadinya kejadian atau peristiwa tertentu. Mengapa digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya peristiwa tertentu. Terakhir, bagaimana? Bagaimana digunakan untuk mengetahui kejelasan dari peristiwa, sebab maupun akibat dari peristiwa tertentu. Sekarang mari bersama-sama membaca teks peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda berikut ini. Dan temukan beberapa informasi penting berdasarkan kata tanya yang kita pelajari sebelumnya. Kamu bisa pause video ini untuk membaca teksnya ya. Informasi pertama yakni apa yang dimaksud dengan VOC? VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie adalah kongsi dagang yang dibentuk oleh pedagang Belanda. Yang kedua, siapa tokoh yang memimpin Belanda ketika datang ke Indonesia? Berdasarkan teks di samping, jawabannya adalah Cornelis de Houtman. 3. Kapan Belanda sampai ke Indonesia? Jawabannya pada tahun 1596. Kemudian, mengapa kejayaan VOC mengalami kemunduran? Jawabannya, yang pertama, banyak pegawai VOC melakukan korupsi. Kedua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Ketiga, meletusnya revolusi Prancis. Keempat, penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC. Merdeka! Kemudian, bagaimanakah perlakuan VOC kepada rakyat Indonesia? Berdasarkan teks di samping, jawabannya VOC mengharuskan rakyat Indonesia untuk menjual rempah-rempah kepada VOC dan dibeli dengan harga yang murah. Nah, sekarang sudah mengerti bukan beberapa informasi yang bisa kamu dapatkan dari suatu teks narasi sejarah menggunakan kata tanya. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Yuk, kita ke kelas lainnya. Setiap hari kita melihat beragam benda dengan bentuk dan wujud yang berbeda-beda. Seperti buku yang berwujud padat, susu yang berwujud cair, dan asap yang berwujud gas. Hayo, coba sebutkan wujud benda yang ada di sekitarmu saat ini. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Tahukah kamu bahwa benda yang biasa kamu lihat dapat mengalami perubahan wujud? Benda berwujud padat dapat berubah ke cair. Cair dapat berubah ke gas maupun sebaliknya. Perubahan wujud benda dari cair ke padat disebut membeku. Sebaliknya, perubahan wujud benda dari padat ke cair disebut mencair. Perubahan benda dari padat ke gas disebut menyublim. Sebaliknya, perubahan wujud benda dari gas ke padat disebut mengkristal. Perubahan wujud benda dari gas ke cair disebut mengembun. Sebaliknya, perubahan wujud benda dari cair ke gas disebut menguap. Tapi menguapnya bukan yang seperti ini ya. Hehehe. Kita akan pelajari lebih lanjut perubahan wujud benda. Yang pertama adalah membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Seperti ini contohnya ketika air membeku dan berubah menjadi es. Dingin. Kemudian mencair.
Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Berikut ini adalah contohnya ketika es batu sedang mencair dan kembali menjadi air. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Perubahan wujud benda menguap ini dipengaruhi oleh panas. Seperti contoh berikut ini, di mana saat air mendidih akan keluar uap yang diakibatkan perubahan wujud sebagian kecil air dari cair menjadi gas. Wah, dengar kata-kata menguap, semoga teman-teman di rumah masih semangat ya belajarnya dan tidak menguap-nguap terus. Hihihi. Duh, segarnya berada di pulau yang pantainya indah dan banyak kelapanya. Seperti sedang ada yang merayu-merayu. Jadi ingat lagu ini. Apakah anak-anak tahu lagu ini ya? Lagu yang baru saja kita dengarkan adalah lagu Rayuan Pulau Kelapa. Rayuan Pulau Kelapa adalah salah satu lagu wajib. Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Untuk membedakan lagu wajib, kamu bisa melihat ciri-ciri lagu wajib berikut ini. Yang pertama, lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Kedua, biasanya lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat dan atau berupa himne. Ketiga, lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Mari kita lanjut bernyanyi lagu wajib Rayuan Pulau Kelapa ciptaan Bapak Ismail Marzuki. Sekian kelas kita hari ini. Marilah kita akhiri video ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bagi yang tidak sempat mencatat, kamu dapat mengunduh materinya pada link deskripsi di bawah ini. Untuk para guru, PowerPoint ini juga bisa diunduh sebagai bahan ajar untuk siswa-siswa lainnya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa like jika kamu terbantu dengan video ini, subscribe dan bagikan ke teman-temanmu yang masih kesulitan belajar daring. Belajar daring gak susah kok. Bu Setu pamit dulu. Cek video lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!